Israel seketika menjadi wilayah paling berbahaya seperti neraka. Bencana kebakaran hutan hebat melanda negeri Zionis. Gak cuma itu, Israel juga mendapatkan kerugian besar setelah gagal mendapatkan uang dan terus-menerus merugi secara ekonomi. Upaya penggulingan pemerintah juga menjadi isu terkini yang makin buat Benyamin Netanyahu cemas. Cetak Gol coba merangkum Israel semakin menderita tidak ditolong sekutu sebagai berikut. Kota mewah Israel yang menjadi abu. Serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di tanah Palestina. Terbaru, bala tentara pasukan IDF dengan keji membombardir sekolah Yafa di Gaza Utara. Padahal fasilitas tersebut digunakan sebagai tempat penampungan warga yang terlantar. Mereka dijatuhi bom berkekuatan tinggi saat tengah tertidur lelap. Akibat serangan tersebut, setidaknya 10 orang tak berdosa harus kehilangan nyawanya. Sementara itu, penduduk lainnya juga dirugikan karena kehilangan barang-barang berharganya. Namun Israel yang terus bertindak semena-mena akhirnya mendapatkan balasan dari alam. Sejumlah hutan di kawasan negeri Zionis tiba-tiba tersambar api hingga terjadi kebakaran dahsyat. Hal ini kian diperparah dengan adanya cuaca panas dan semburan angin yang kencang. Alhasil, titik api yang mulanya cuma berkutat di Mosaf Tarum kini tengah merembet ke ibu kota Yerusalem. Kabarnya rumah-rumah warga juga ikut hangus terbakar di serbu lalapan api. Pemerintah Israel yang panik langsung mengerahkan perintah evakuasi hingga mengosongkan sejumlah kota. Di sisi lain, kebakaran hutan ini seakan menjadi simbol perlawanan dari Palestina. Pasalnya, Israel dibikin kesulitan hanya untuk memadamkan satu titik api. Menurut laporan pemadam negeri susu butuh waktu sampai 20 jam lamanya. Padahal mereka sudah mengerahkan 11 pesawat pemadam serta ratusan petugas. Tidak ditolong sekutu Amerika Serikat. Kekacauan yang menimpa Israel semakin parah karena nggak dibantu sekutu terdekatnya. Amerika Serikat yang biasanya setia dengan negeri Zionis tiba-tiba tak mau mengulurkan tangan. Paman Sam justru memilih terus fokus menghadapi perang dagang dengan China. Alasannya karena kebijakan tarif ala Donald Trump dinilai mulai memberikan efek jera kepada negeri tirai bambu. Gak heran Israel panik karena nggak ada yang bisa membackingi tindakan di Gaza. Apalagi negeri susu juga mulai ditinggalkan sekutu-sekutunya di Eropa. Bagaimana tidak, benua biru sudah muak dengan kejahatan Israel yang terus dilancarkan di Palestina. Terbukti sejumlah negara memilih mengakui negeri para nabi belakangan ini. Sebut saja Irlandia, Spanyol, dan Norwegia yang mulai mengakui kedaulatan Palestina pada 2024 yang lalu. Prancis bahkan menjadi negara berikutnya yang mengakui bumi para nabi dalam waktu dekat. Kekurangan dukungan yang dialami Israel juga berdampak pada militernya yang makin digembosi. Terbukti negeri Zionis hanya bisa terdiam saat mereka diserang rudal Houthi di kota Haifa. Ditambah lagi militer Israel ditinggal sekutunya sendirian di Suriah. Sebab Amerika Serikat berencana menarik pasukannya di negeri Syam. Gak heran berbagai kemelut ini membuat posisi Israel di dunia internasional mulai tertekan. Adidas Lifestyle Ultima Show yang cocok untuk nongkrong bareng teman. Cek linknya di bawah ini. Kerugian besar buat keuangan Israel boncos. Di dalam negeri, Israel terancam menghadapi krisis keuangan. Bagaimana tidak, negeri susu menyabotase ekonominya sendiri dengan terus membakar uang di medan perang. Baru-baru ini Israel gagal menyepakati penjualan senjata dengan Spanyol. Padahal negeri Matador bakal memberikan dana segar senilai 6,8 juta euro atau 129,8 miliar rupiah. Penjualan ini dibatalkan karena Spanyol mengecam tindakan Israel di Gaza. Gak heran Benyamin Netanyahu pusing 7 keliling karena keuangan negaranya semakin menipis. Berbagai aksi kejam Netanyahu di wilayah Timur Tengah membuat mereka rugi besar. Sebut saja Israel yang harus merugi miliaran dolar karena terus menzalimi rakyat Gaza.
Tercatat Israel merugi hingga 67 miliar dolar pada awal Januari 2025. Angka ini bahkan bisa terus menembus ratusan miliar mengingat negeri susu masih terus bertindak di Gaza. Kerugian yang sama juga harus ditanggung Israel demi menumpas perlawanan Hizbullah. Negeri Zionis telah membakar uang hingga 2,5 miliar dolar demi menghadapi pejuang asal Libanon tersebut. Israel bahkan bisa terancam bangkrut karena terus berperang melawan Hizbullah. Apalagi pejuang asal Libanon ini akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Israel berusaha melemahkan Libanon dan Palestina agar bisa mereka caplok. Oleh karena itu kami tak akan membiarkan siapapun yang melucuti Hizbullah sebagaimana kami terus melawan Israel, tegas Naim Qassem selaku pimpinan Hizbullah. Keajaiban di kota Gaza, Palestina. Nasib sangat kontras justru ditunjukkan Palestina yang jadi korban Israel. Bukannya rugi, bumi para nabi malah mendapatkan sejumlah keuntungan dari gempuran pasukan Zionis. Salah satunya turut dialami oleh seorang warga Palestina bernama Syuruk. Wanita tersebut sama sekali nggak menyangka kalau rumahnya bisa tetap berdiri kokoh usai ditinggal 15 bulan. Padahal kawasan tempat tinggalnya terus menjadi sasaran bom pasukan Israel. Bahkan rumah para tetangganya dikabarkan sudah rata dengan tanah. Selain itu, warga Palestina juga mendapatkan bantuan dari burung merpati. Hewan ini kerap menyampaikan kabar tentang kedatangan pasukan Israel. Burung-burung tersebut akan terbang sambil bersuara untuk memberikan peringatan. Alhasil penduduk Gaza bisa lebih waspada dan segera mencari tempat perlindungan. Keajaiban juga turut dirasakan Hamas selaku kelompok perlawanan Palestina. Organisasi tersebut terus mendapatkan personel baru di tengah konflik yang melanda jalur Gaza. Gak tanggung-tanggung jumlahnya diklaim mencapai lebih dari 15.000 anggota. Penambahan armada ini bikin bumi para nabi pantang mundur menghadapi gempuran tanpa henti dari Israel. Potensi Benyamin Netanyahu digulingkan. Gempuran Israel yang terus dimentahkan Palestina jadi senjata makan tuan untuk Benjamin Netanyahu. Sang Perdana Menteri jadi pihak yang paling dirugikan dari kegagalan negaranya. Dirinya mulai mendapatkan pertentangan keras dari penduduk negeri susu. Pasalnya mereka sudah nggak percaya dengan omon-omon politikus 75 tahun tersebut. Buktinya warga Israel kompak turun ke jalan sampai mengepung gedung pertahanan di Tel Aviv. Kabarnya puluhan ribu demonstran turut andil untuk melayangkan protes kepada Netanyahu. Seakan belum puas, warga Israel kembali memprotes sang Perdana Menteri yang dicap gagal. Bahkan mereka nggak sungkan untuk menggeruduk kediaman Netanyahu di Yerusalem. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk berhenti menyerang Palestina. Sebaliknya pemangku jabatan diminta lebih fokus pada pembebasan para sandera dari jalur Gaza. Pada akhirnya aksi tersebut harus berakhir ricuh dengan petugas kepolisian. Kedua kubu saling cekcok sampai sejumlah demonstran diciduk pihak aparat. Kericuhan ini juga membuat posisi Netanyahu selaku Perdana Menteri semakin di ujung tanduk. Dirinya bahkan sudah mendapatkan ancaman dari Menteri Keuangan Israel yakni Bezalel Smotrich. Jika Anda tidak mampu, kami akan mendatangkan seseorang yang mampu. Jika Anda tidak tahu bagaimana melakukannya, kami akan mencari seseorang yang tahu, kecam Smotrich. Celana pendek chinos berbahan katun bisa kamu dapetin mulai dari 20 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan penderitaan Israel ditinggalkan sekutu terkuatnya. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis kapok dan mengibarkan bendera putih tanda menyerah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.